Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Fitrian Maskur, mahasiswa IAIN Pekalongan, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam NIM 3517117. Dalam saat ini saya mendapatkan tugas akhir semester yang mana akan memaparkan materi perkembangan dan pemantapan karir. Dalam perkembangan pemantapan karir itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perkembangan pematangan karir. Yang kedua, explore terhadap karir ataupun minat bakat. Yang ketiga adalah pematangan karir. Yang pertama adalah tahap pematangan karir, yaitu berada pada usia kurang lebih 15 tahun. Yang mana pada tahap ini kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pekerjaan, profesi, minat yang seluas-luasnya yang berada di seluruh dunia. Mungkin kita harus mencari informasi tersebut. Yang kedua adalah explore pematangan karir, yaitu pada usia 16 tahun sampai 24 tahun. Yang mana pada saat ini adalah explore itu kita mencari atau melihat informasi-informasi profesi, pekerjaan, dan juga eksplor minat kita ataupun keinginan kita nanti akan menjadi apa atau profesi yang kita inginkan. Pada tahap ketiga adalah pemantapan karir. Pada tahap pemantapan karir, yaitu pada usia kurang lebih 25 tahun sampai 45 tahun. Pada tahap ini, yaitu tahap pemantapan karir, yang mana kita sudah mengumpulkan informasi-informasi dari mulai profesi, pekerjaan, dan juga eksplor dalam diri kita sendiri, yang mana sesuai dengan minat bakat kita dan juga profesi yang kita inginkan. Yang mana harusnya pada tahap ini, pada tahap pemantapan karir, seharusnya atau mungkin kita berada pada tahap yang sudah mempunyai profesi ataupun pekerjaan, yang harusnya itu kita sudah expert, kita sudah paham betul tentang profesi yang sedang kita kerjakan. Nah, setelah itu saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara kita memantapkan karir kita untuk ke depan. Tips yang pertama adalah pengetahuan minat bakat kita, yang mana kita sudah mengeksplor, mencari informasi pengetahuan di mana ada profesi-profesi di seluruh dunia yang harusnya kita tadi berminat untuk menjadi profesi tersebut. Kita harus mencari pengetahuan seperti apa profesi yang kita minati, skill apa yang harus kita punya untuk berada di profesi itu, atau bahkan kita harus bersekolah di mana. Nah, pada saat ini kita harus mencari pengetahuan, mencari banyak informasi-informasi yang harus selaras dengan profesi yang kita inginkan. Yang kedua adalah tahap tips merealisasikan minat yang tadi sudah kita cari pengetahuan di awal, kita merealisasikan dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu seperti apa profesi yang kita inginkan. Nah, pada tahap ini telah merealisasikan itu, kita juga harus menimbang dengan kondisi kita dan juga minat bakat kita. Contoh, misalkan ketika saya memiliki minat bakat di bidang seni, tetapi saya bisa bermain musik, tapi saya ingin menjadi vokalis. Nah, pada saat itu ada minat bakat yang sama di bidang seni, tetapi ada keterbatasan bakat atau minat kita. Nah, pada saat itu kita harus merealisasikan atau kita harus bisa menimbang bahwa bisakah profesi yang kita inginkan itu terrealisasikan. Nah, setelah itu, setelah kita tadi merealisasikan pengetahuan itu, kita harus melaraskan dengan profesi dan bakat kita. Setelah itu terjadi, nah setelah kita menemukan bahwa minat saya di bidang seni,
Setelah itu saya sudah mengetahui pengetahuan selanjutnya bahwa saya harus sekolah di mana dan seperti apa nanti saya jadinya. Yang kedua adalah merealisasikan dalam kehidupan, yaitu setelah saya memantapkan karir atau profesi yang nanti saya inginkan, saya sudah tahu pengetahuannya seperti apa dan saya sudah tahu nanti saya bersekolah di mana. Yang kedua adalah saya harus mempunyai target dalam kehidupan saya. Itu setelah saya bersekolah mungkin berapa tahun yang saya habiskan, setelah itu saya harus merealisasikan target saya menjadi profesi itu. Mungkin 2 tahun lagi saya menjadi profesi, misalkan contoh saya minat dalam bidang musik, saya sekolah 3 tahun, setelah 3 tahun itu saya lulus, kurang dari 2 tahun saya harus menjadi musisi yang expert, yang handal, yang hebat. Demikian tips-tips yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.